sinyalnya lambat apa ya ini? Lambat. Nah, ini sudah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang hebat, sebelum kita mulai, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima ya sampai detik ini ya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita sehat hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita ya, Nabi Muhammad SAW, di mana di hari akhir nanti kita berharap syafaat ya. Oke, pada pertemuan yang pertama ini tadi Bapak Ibu sudah mengisi absen kegiatan pembukaan daftar hadir. Ini suaranya kurang kedengaran, Pak. Iya. Oke, saya presentasikan saja untuk materi yang pertama. Ini ada untuk satu hari ini ada 3 materi ya. Oke, baik, untuk materi yang pertama, mengenal akun G Workspace for Education. Nah, mengapa kita menggunakan Google for Education? Sebagai pengalaman sendiri, saya di SMP Negeri 1 Kota Tegal itu sejak tahun kemarin tuh menggunakan G Suite ya for Education. Dulu namanya seperti itu, sekarang berganti menjadi Workspace for Education. Ya. Fasilitas ini ya digunakan untuk instansi sekolah. Tahun kemarin itu memang Google menyediakan fasilitas gratis ini, mengingat pandemi yang waktu itu baru mulai ya, hampir mau 1 tahun itu. Jadi gratis ya. Dan sekarang pun kemungkinan masih gratis jika mengikuti tahapan-tahapan yang dibuat oleh Google itu sendiri. Jadi nanti tahapannya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kebetulan pihak Kemdikbud itu sendiri sudah menyediakan akun belajar.id ini untuk memudahkan kita ya sebagai guru ya untuk bisa memberikan pembelajaran jarak jauh dengan siswa lebih efektif lagi. Kenapa saya mengatakan lebih efektif? Karena berdasarkan pengalaman ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom itu banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah ketika anak masuk ke Google Classroom menggunakan akun dari orang tuanya ya, maka nama yang akan muncul di Classroom itu adalah bukan nama siswa kita. Ya, makanya kita bingung. Ini siapa ya? Kok ada nama ini? Padahal di daftar nama tidak ada ya. Nah itu salah satu kekurangannya. Dan yang kedua, jika kita menggunakan akun pribadi untuk Classroom, itu kita memiliki keterbatasan. Contohnya apa? Ketika kita memberikan tugas kepada anak, ya biasanya ada tugas video ya, kemudian anak diminta untuk mengirimkan videonya, nah itu biasanya akan terkendala error itu karena memang fasilitas penyimpanan yang ada di email pribadi, akun pribadi itu memang terbatas. Jadi itu adalah kesulitan-kesulitan yang sering muncul sehingga dari Kemdikbud itu memberikan
akun belajar.id ini supaya memudahkan guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Memang harapan kita sih ya kita lebih nyaman belajar secara tatap muka ya. Bagaimanapun juga seperti yang beredar ya video di TikTok atau yang lain itu on ya siswa on tapi ketika ditanya diam tidak menjawab karena hanya mode kameranya tidak diaktifkan. Jadi kita tidak tahu siswa itu pergi ya tidur atau yang lainnya ya seperti itu. Nah yang selanjutnya untuk akun ini ya kita bisa terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat baik dari HP atau komputer ya. Kemudian aman, bisa update secara otomatis dan tanpa virus tersimpan. Kemudian ada fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah ini kelebihan dari Workspace for Education. Ini fitur kolaboratif ketika kita menggunakan Google Sheet atau Google Form atau Google Doc ya. Google Doc itu kita bisa interaktif dengan siswa. Misalkan kita membuat tulisan di Google Doc ya. Nanti siswa juga bisa menyampaikan ide-ide di situ bersama-sama ya. Nanti kita akan coba praktekkan ya di hari-hari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk guru dan siswa. Bagaimana untuk pemimpin dan tim IT ya? Ini akan terintegrasi untuk satu akun untuk semuanya. Kemudian pengelolaan ya, untuk pengelolaan sumber belajar dan jangka panjangnya dapat diakses untuk semua. Permasalahan di sini karena ini akun yang dibuat dari Kemdikbud, jadi ada tingkatan-tingkatan admin. Jadi ada admin utama. Admin utama itu yang memegang adalah Kemdikbud. Sedangkan yang di sekolah itu admin pembantu ya. Jadi punya keterbatasan. Makanya seperti ketika admin lupa passwordnya, maka harus memohon atau mengajukan permohonan ke admin belajar Kemdikbud ya, belajar.id untuk mereset passwordnya seperti itu. Karena memang yang namanya admin utama itu biasanya memiliki akses organisasi semuanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Bagaimana cara aktifasi akun belajar.id? Mungkin Bapak Ibu sudah semua ya, sudah bisa ini. Akun belajar.id ini sama seperti akun Gmail yang lain ya. Kita buka email ya, login ke Google ya. Kita masukkan saja ID-nya ya, username-nya yang ada belajar.id, domain belajar.id. Jika bagaimana kita mendapatkan akun ini? Akun ini kita peroleh dari operator Dapodik. Jadi di situs pd.data.kemdikbud.go.id ya di situs itu yang bisa login adalah operator Dapodik. Setelah login nanti di sebelah kanan atas itu ada fasilitas unduh akun. Di unduh akun itu ada 3 ya menu. Yang pertama unduh akun siswa, unduh akun guru, dan unduh akun tenaga pendidikan atau TU. Nah dari setelah diunduh nanti Bapak dan Ibu bisa meminta kata sandinya dan username-nya. Setelah itu masukkan ke email ya. Kemudian ikuti ya seperti biasa sampai langkah memasukkan password yang diberikan itu yang ada dolar itu adalah password sementara. Nanti kalau sudah masuk maka diminta untuk mengubah password. Ya, passwordnya itu minimal 8 karakter ya. Yang harus diingat adalah untuk memudahkan kita ya passwordnya. Jangan sampai passwordnya sulit kita lupa. Ya sebenarnya kalaupun Pak saya lupa passwordnya ya bisa di reset oleh admin sekolah. Bisa juga klik di situ lupa password.
nanti akan terkirim ke email pribadi kita. Jadi nanti kita bisa lihat, oh, kode untuk membuat password baru lagi. Seperti itu untuk akun belajar. Kemudian kelebihan akun belajar, yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika kita membuat ya file di Google Doc atau Google Form atau di Sheet ya, di fasilitas yang disediakan oleh Google, maka kapasitas yang di situ itu tidak akan terlihat. Biasanya kalau kita mengetik di Microsoft Word, ketika simpan, maka ada tulisan 10 KB, ya kilobyte atau apa. Nah, kalau kita menggunakan ini, nanti tidak akan terlihat. Artinya apa? Artinya tidak memakan filenya tidak akan memiliki seperti tidak terlihat ada memakan kota ya, file ya. Tidak ada. Ini kelebihan. Nanti kita bisa saksikan bersama-sama ya nanti. Kemudian apa? Fitur-fitur lebih canggih. Jadi ada Google Meet ya, Google Chat, Google Classroom ya, Google Drive yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang akun pribadi. Kemudian aman dan terintegrasi. Sebetulnya ini kalau yang nama institusi biasanya karena Kemendikbud itu di bawah Kemendikbud itu memang admin akan menyeting untuk keamanan yang lebih. Makanya ada beberapa ya tadi ketika menggunakan HP smartphone itu ada minta kunci layar untuk bisa membuka atau masuk ke dalam akun belajar.id. Itu supaya apa? Supaya ketika orang lain menggunakan itu tidak bisa di perangkat yang lain ya seperti itu. Jadi kalau misalkan HP hilang nanti bisa diketahui ya. Ya ini kelebihan dari akun belajar.id. Untuk kapasitas penyimpanan ini bisa diperhatikan di sini. Kalau akun pribadi itu maksimal hanya 15 GB ya. Sedangkan untuk belajar.id atau workspace for education ini tanpa batas. Jadi di sini bisa bergiga-giga yang muncul. Lebih dari 15 GB bisa ya. Semua file-file penting kita bisa kita simpan di sini ya, file-file yang berat ya bisa disimpan di sini. Dan ini juga ada fasilitas untuk drive bersama ya. Di sini ada share with me, ada drive bersama ya. Jadi bisa berkolaborasi ya di sini ya, di Google Drive bersama. Kalau di akun pribadi itu tidak ada. Ya. Kalau di akun belajar.id ini ada share drive. Untuk akun pribadi di fitur Google Meet ini tidak ada rekaman. Sedangkan di G Suite atau Workspace for Education ini memiliki fasilitas perekaman. Samping itu juga bisa mengubah latar belakang ya. Sebelum ini untuk latar belakang foto sendiri bisa, tapi untuk akhir-akhir ini sepertinya fasilitas itu ditiadakan. Ini kurang tahu apa penyebabnya. Kemudian video call di Google Classroom. Untuk akun pribadi Google Meet untuk kelas ya tidak ada link, itu menggunakan kode ya. Sedangkan di Workspace for Education atau G Suite itu ada link ya untuk bisa langsung terhubung ke Google Meet. Nih perbedaan antara akun pribadi dengan akun yang Workspace for Education. Kapasitasnya untuk akun pribadi itu 20 guru
ini masih perlu ya. Ini untuk akun pribadi itu tidak sampai 250 ya. Ini sampai 100 ya. Ini sama juga ya. Tapi kalau dalam satu institusi seperti tadi, kalau peserta ini adalah semuanya dari jenjang SMP, maka bisa kapasitasnya banyak ya. Bisa lebih dari 100 ya, 250 bisa ya. Jadi kalau akun pribadi itu tidak bisa. Kemudian untuk penugasan Classroom, untuk akun pribadi tidak ada import nilai ya. Tidak ada modul terkunci. Biasanya kalau Chromebook ya, kita menggunakan Chromebook, mungkin kita jarang ya, mungkin ada 1-2 yang sudah pernah menggunakan. Itu ada modul terkunci ya. Kemudian tidak ada cek originalitas. Kalau yang Workspace for Education ini ada. Kemudian di sini ada fasilitas tambahan ya. Misalkan hanya salinan, kirim salinan hanya dilihat ya, bisa mengedit di sini dan lain sebagainya. Ini ada fasilitas. Nanti kita bisa saya tunjukkan. Oke, kemudian kita bisa memindahkan data dari akun pribadi ke belajar.id. Ini permasalahan ini muncul ketika saya sudah banyak file yang tersimpan di akun pribadi saya. Kalau saya ganti lagi ke akun belajar.id, nanti data-data saya bagaimana? Apa saya harus memindahkan lagi? Ya. Nah, ini ada fasilitas. Ya, ketika kita ingin data-data yang ada di akun pribadi kita berpindah ke akun belajar.id. Nah, yang pertama langkah-langkahnya kita buka dulu Google Drive. Ya. Setelah itu kita masukkan ke akun pribadi. Ya, kita masuk dengan akun pribadi di Google Drive. Setelah itu kita pilih ya folder yang akan kita pindahkan ke akun workspace kita yang belajar.id. Dengan cara klik kanan, download ya. Maka akan tersimpan berupa file zip. Dan file zip ini sudah di-download dapat membuka file dalam folder. Klik file zip-nya ya maksudnya. Kemudian buka untuk di unzip di drive belajar.id. Nah, ini kita bisa memindahkan data dari akun pribadi. Jadi tidak kalau kita hanya ingin menggunakan akun belajar.id ya karena fasilitasnya besar, kita bisa memindahkan file-file yang ada di akun pribadi kita ya. Jadi kita pindahkan file-file penting ya yang kapasitasnya besar, kita bisa pindahkan ke akun belajar.id. Oke, selanjutnya memindahkan data dari akun pribadi ke belajar. Tadi sudah. Ya, setelah itu ini untuk melihat ya, klik baru, kemudian upload file. Ya, setelah dipindahkan di upload file nanti akan bisa terpindahkan ke folder atau drive akun kita ya, akun belajar.id. Kemudian itu tadi hanya satu persatu. Bagaimana kalau mau memindahkan semuanya? Nah, ini ada caranya. Yang pertama buka takeout.google.com ya, setting takeout. Jadi ini nanti kita buka. Kemudian kita gunakan akun pribadi dulu. Setelah itu pilih data yang ini akan diunduh ya. Lalu geser ke bawah dan klik berikutnya. Dan selanjutnya pilih jenis file, frekuensi, dan tujuan file yang akan diekspor. Data dari Gmail maka akan proses ekspor.
Nah, karena cukup banyak filenya, maka bisa sampai berjam-jam itu berhari-hari. Jika sudah selesai, maka akan ada konfirmasi di email kita ya bahwa proses sudah dilaksanakan. Kemudian buka Google Drive kita dengan akun belajar. Maka file atau folder yang kita upload tadi sudah pindah ke akun belajar kita. Oke, ini materi pertama. Nah, ini adalah komentar dari pernyataan dari UNESCO Director General. Belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Ya, karena dengan menggunakan Google Workspace for Education itu ada banyak kelebihan. Ya. Biasanya kalau ini termasuk juga versi bisnis yang hampir sama ya, fasilitasnya hampir sama. Sedangkan kalau untuk bisnis itu sendiri harus bayar. Satu bulan itu bisa 40 sampai 60 dolar ya, tergantung dari fasilitas yang akan dipilihnya. Kemudian dengan dengan Google Workspace for Education, maka masalah pembelajaran jarak jauh, datanya bisa diakses di perangkat tertentu. Ini biasanya masalah yang muncul ketika pembelajaran jarak jauh. Ini data bisa diakses hanya di perangkat tertentu. Kemudian kadang data rusak atau hilang karena virus, itu bila tersimpan ya di perangkat HP atau komputer kita. Nah, itu kalau sudah hilang, data penting hilang ya kita repot. Ya. Kemudian semakin banyak ya data yang kita buat, ya dokumen yang kita buat atau file-file yang kita buat, maka akan semakin penuh memori di laptop atau di HP kita. Nah, dengan fasilitas Workspace for Education ini, ya dengan file-file yang banyak tersebut, maka kinerja dari laptop kita juga akan berpengaruh ya, karena memang memorinya cukup besar yang tergunakan atau digunakan. Biasanya untuk akses saja lama ya, terutama di HP. Karena itu masalah ini akan muncul ketika ada tugas, kita memberikan tugas ke siswa, kemudian siswa ingin mengupload, itu biasanya akan error karena memang di memori di HP juga akan penuh dengan adanya data-data. Jadi itu masalah yang muncul. Jadi dengan adanya Google Drive, kita upload dulu misalkan file video ke Google Drive, nanti kita bisa kirimkan melalui Google Drive ya. Linknya bisa atau langsung kita hubungkan dengan Google Drive. Oke, ini kemudahan-kemudahan ya. Jadi dengan adanya Workspace for Education ini, atau dulu istilahnya namanya Google for Education, G Suite for Education, itu menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja. Nah, perangkat digital pembelajaran ini menginspirasi pembelajaran di mana saja. Perangkat ini simple, ya, aman dan bermanfaat, di mana untuk mengelola pembelajaran kelas online dengan lebih mudah. Nah, ini jumlah pengguna ya, hampir 140 juta siswa dan guru menggunakan G Suite for Education. Hampir 40 juta siswa menggunakan Chromebooks. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya apa itu Chromebooks. Chromebooks itu merupakan kayak seperti sistem operasi yang dari punyanya Google itu sendiri. Ya. Jadi nanti ada program seperti pembagian laptop dari Kemdikbud yang terintegrasi menggunakan Chromebooks dari Google. Itu ada program seperti itu. Nah, kemudian untuk Classroom itu sendiri sudah ada 100 juta ya pengguna oleh siswa dan guru. Nah, ini yang versi baru, namanya Google Workspace for Education. Fiturnya ada penyimpanan tanpa batas, bebas virus, ya. Fitur
augmented AI ya, keamanan berlapis. Ada pengguna bisa 140 juta pendidik dan siswa menggunakan Workspace for Education. Ini data pada bulan Juni tahun 2020. Oke, ini terkait dengan informasi dari Workspace for Education. Tadi sudah disampaikan. Oke. Baik Bapak Ibu, materinya cukup masih ada banyak. Oke, ini materi yang pertama. Untuk praktek G Suite for Education nanti kita akan memperkenalkan ya G Suite for Education, kemudian mengelola data di Google Drive, kemudian berkolaborasi menggunakan Google Docs, Sheet, dan Slide, kemudian membuat survei dan kuis di Google Form. Ini sebetulnya Bapak Ibu sudah mahir ini, sudah bisa menggunakan ini semua. Ya, karena hampir 2 tahun ya, kita masa pandemi ya, sehingga mau tidak mau kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun mungkin beberapa sekolah juga ada menggunakan fasilitas dari Microsoft ya, ada Teams, itu juga bisa digunakan. Nah ini adalah dari Google. Oke, untuk daftar hadir nanti bisa diisi dilihat dari di Classroom ya Bapak Ibu. Oke, ini materi pertama. Baik, sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu sebelum kita ada 3 slide untuk hari ini. Baik Pak, selamat pagi. Ya, terima kasih buat pagi. materi yang pertama. Tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan saya untuk dapat memindah file yang sudah dikirim ke lewat email pribadi saya untuk dimasukkan ke email yang didapatkan dari sekolah. Cuma nanti pelaksanaannya pada tahap awal saya harus masuk ke Google Drive dulu. Iya, Google Drive Google Drive account. Iya. Kemudian langsung saya masuk ke pribadi dulu, kemudian pilih beberapa data yang kemarin sudah masuk, dipindah ke email yang dari sekolah gitu ya Pak? Iya, betul, seperti itu. Jadi nanti di-download, setelah di-download, nanti berupa file zip, nanti setelah itu kita buka Google Drive menggunakan akun yang belajar.id. Setelah itu nanti kita upload situ dan kita unzip. Itu bisa kita pindahkan ke situ seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau mau ada yang bertanya silakan gunakan raise hand. Angkat tangan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang kedua. Ini ada 3 slide ya. Jadi cukup memakan waktu banyak ya. Baik, saya tampilkan lagi slide yang kedua. Oke, saya izin share screen lagi. Untuk suara saya jelas ya? Apa putus-putus?
Jelas Pak Niswan. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Baik, presentasi saya sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke. Terlihat, Pak. Ini untuk yang slide yang kedua. Kita akan mengakses file ya di akun belajar.id. Baik, kita akan masuk ke Google Drive ya. Google Drive itu ketika kita login ya dengan menggunakan email kita yang akun belajar.id, maka di sini akan terlihat ya akun kita. Kalau misalnya kita sudah memasukkan gambar kita, maka yang akan terlihat adalah gambar kita. Tapi kalaupun belum, maka yang akan muncul yang terlihat di sini adalah inisial huruf depan biasanya ya. Kalau sudah, kita klik di titik 9 ini yang di sebelahnya akun ya ini, maka akan muncul fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Google. Ada Drive ya, Classroom, kemudian dokumen dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini Classroom-nya kok nggak muncul? Tinggal ini di drop down aja, turun ke bawah. Biasanya ada tampilannya mungkin di bawah ya. Seperti itu ya, atau misalkan Google Site ya, ada di posisinya di bawah seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan membuka Google Drive. Nah, ini Google Drive-nya kita klik saja ya, maka akan muncul tampilan dari Google Drive. Nah, pada fasilitas Google Drive ini, klik di tanda plus yang warna-warni, maka akan muncul ya menu-menu yang ada, folder ya, kita akan membuat folder di sini. Kemudian upload file, kita akan mengupload file-file yang ada di komputer kita atau di HP kita bisa ya. Kemudian upload folder, ini satu folder sekaligus bisa kita upload ya di sini. Kemudian yang di bawahnya ini kita akan membuat file dokumen, file sheet ya, spreadsheet, slide ya, atau formulir atau quiz ya. Nah, ini. Kemudian untuk membuat folder baru, langkah-langkahnya klik di folder, maka akan muncul tampilan jendela untuk memberikan nama folder baru. Ketik di sini judul folder yang akan kita buat. Kemudian klik buat, maka otomatis folder yang kita buat tadi akan muncul. Nah, ini cara untuk membuat folder baru di Google Drive. Kemudian ketika kita ingin mengupload folder yang ada di akun belajar, bagaimana? Klik tombol baru, ya. Yang ini, yang tanda plus warna-warni ini. Kemudian kita pilih upload folder. Kita cari di komputer kita folder mana yang akan kita pilih, yang akan diupload di drive akun belajar ID. Kalau sudah, maka klik OK, maka akan otomatis tersimpan atau terupload di Google Drive. Kemudian langkah yang sama juga bisa ketika kita ingin mengupload file. Ya. Klik baru, kemudian pilih upload file, kemudian nanti cari di komputer kita file mana yang akan kita upload. Nanti klik OK atau save, maka akan muncul di drive akun belajar kita. Nah, itu untuk mengupload file dan mengupload folder ya. Jika hanya sebagian saja beberapa file, maka bisa kita pilih beberapa file. Tapi jika kita ingin mengupload semua folder yang semua file yang ada di folder, maka kita bisa dengan menggunakan upload folder.
Kemudian bagaimana cara kita mendownload file yang ada di akun belajar. Nah, ini kita tinggal klik saja file yang ada di drive kita, klik kanan, ya, nanti akan muncul menu-menu atau tampilan ya perintah-perintah, instruksi-instruksi yang ada. Nah, cari instruksi download, ya, perintah download, maka akan tersimpan, ya, akan masuk ke perangkat kita atau komputer kita. Nanti silakan diletakkan di drive apa atau folder apa di komputer kita, ya. Kemudian ini file yang sudah diunduh bisa dicek yang ada di laptop. Oke. Ini adalah untuk memindahkan file atau folder dari komputer. Kita buka Google Drive, ya, kemudian klik kanan tadi, ya, kemudian pindahkan ke, ya, kemana, ya, mau dipindah kemana, kemudian pilih atau buat folder lalu klik pindahkan. Ini menarik item ke folder juga bisa, klik item, ya, kemudian ingin pindahkan ke folder mana dan lepaskan. Oke, itu untuk file dan folder. Kemudian kita ingin membuat pintasan. Klik Google Drive-nya, ya, buka, ya, kemudian klik kanan ke folder. Itu nanti di situ ketika file atau folder kita klik nanti ada perintah-perintah di situ, ya. Kita tinggal lihat saja perintahnya apa. Kalau kita mau memindahkan kita pindahkan. Kalau kita mau tambahkan ke pintasan kita tambahkan pintasan, ya. Nah, itu Google Drive, ya. Kalau menghapus juga sama, ya. Klik kanan nanti akan lihat di situ. Kita cari aja perintah hapus. Kalau mau menghapus ya kita cari perintah, ya, hapus. Nanti klik hapus. Jadi di situ tinggal klik kanan saja. Kita mau apa? Kalau ingin buat salinan ya kita klik buat salinan. Kalau kita ingin hapus, ya, file tersebut ingin kita hapus, ya, kita klik hapus. Begitu juga ketika folder-folder itu terasa monoton jika warnanya hanya hitam saja, ya, biasanya abu-abu atau hitam itu. Nah, kita bisa mengubah atau memberikan warna. Ya, caranya sama tadi, klik kanan, nanti cari, ya, perintah ubah warna. Nanti bisa dipilih warna yang warna-warni biar lebih menarik. Karena hidup itu akan menarik jika berwarna-warni, ya. Kalau hanya satu warna saja itu hidup terasa monoton, ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, ini kasus yang mungkin sering kita alami. Tadi segala sudah saya sampaikan bahwa operator bisa memulihkan password kita. Kita sendiri juga bisa sebetulnya tanpa harus terhubung dengan operator. Kalau menghubungi operator mungkin enak, kita tinggal nunggu kiriman password baru, ya. Nanti kita masukkan password baru, nanti kita ubah lagi. Bisa juga kita pesan ke operator. Minta misalkan password saya udah langsung ini saja, bisa, ya Bapak Ibu. Biar tidak nanti mengubah-ubah lagi, ya. Jadi nanti tolong nanti di reset password saya ini, ya, seperti ini passwordnya. Jadi nanti Ibu langsung atau Bapak langsung membuka email ini dengan password yang tadi sudah dipesankan ke operator. Itu juga bisa. Cara yang lain adalah bisa juga Bapak Ibu klik lupa email, ya, lupa login, ya, email ini, ya, lupa kata sandinya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan email, ya. Biasanya email Dapodik, ya, karena terkait dengan Dapodik. Berarti email pribadi yang tercantum di Dapodik. Nanti Bapak Ibu masukkan, setelah itu klik berikutnya. Nanti Bapak Ibu buka email pribadi Ibu atau Bapak, nanti akan muncul kodenya. Nanti baru dimasukkan login lagi, masukkan kode itu, dan nanti diminta untuk membuat password baru. Nah, itu langkah-langkah kita untuk memulihkan password
akun kita. Biasanya memang karena terlalu banyak email yang kita miliki atau aplikasi-aplikasi yang membutuhkan password, login itu harus ada password, kita bingung, kadang lupa, oh password ini salah, akhirnya pusing. Nah, ini memang diberi kemudahan ya, asalkan kita juga jangan sampai lupa email pribadi kita ya. Kita menggunakan fasilitas lupa kata sandi ya. Sedangkan email pribadi kita juga lupa juga kata sandinya. Ya sudah ya. Tapi pada umumnya email pribadi yang kita gunakan itu sudah ada di HP. Jadi tinggal buka saja tanpa login, lihat di HP. Oh, kodenya seperti ini. Nah, itu cara kita memberikan password. Bagaimana kalau misalkan ingin minta bantuan operator, ya tinggal ngomong saja ke operator. Pak, saya lupa password, tolong direset. Nanti passwordnya ganti ini saja ya, bisa ya. Operator sudah bisa itu ya. Kemudian ini juga yang terkait dengan bahasa. Biasanya ketika kita membuka Chrome ya, itu Google kita, fasilitas Google kita menggunakan bahasa Inggris. Ya, untuk guru bahasa Inggris seperti Bu Palu kita mungkin tidak masalah ya. Tapi untuk yang lain mungkin sulit untuk memahami kata-katanya, karena itu Google itu menyediakan fasilitas untuk mengubah atau mengganti bahasa. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah di kotak di titik 9 ya, ini kita klik account ya, akun kita ini ya, kemudian akan muncul tampilan. Nah, pilih data dan personalization. Nanti di sini ada language ya, bahasa, dan di sini nanti tambahkan ya, add another language ya. Klik di sini, cari yang bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah klik ya, nanti langkah selanjutnya nanti tampilan dari Google itu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana kalau masih belum? Kalau masih belum, Bapak Ibu bisa klik ya. Klik. Nah, seperti ini. Ada tulisan translate to Inggris. Kalau sudah disetting seperti itu, klik saja, klik kanan ya. Kemudian nanti pilih translate to Indonesia. Kalau misalkan ini menggunakan bahasa Inggris ya. Karena ini menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tulisannya translate to English. Seperti itu. Nah, ini untuk mengganti bahasa supaya kita tidak terhambat ya untuk aktivitas kita menggunakan Google karena dari segi bahasa ya. Kemudian dengan akun belajar.id ini kita memiliki kelebihan bisa bekerja secara offline. Artinya apa? Ketika kita tidak terhubung internet, kita masih bisa membuka file-file kita yang tersimpan di Google Drive ya. Bisa. Fasilitasnya bagaimana ya? Untuk bisa mengakses ini bagaimana caranya? Yang pertama, kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Setelah itu kita cari tombol setting atau setelan ya di kanan atas. Setelah itu pada bagian offline ya, sini ada bagian offline, nanti centang ya, centang offline. Setelah itu buka ekstensi Google Docs offline, klik tambahkan ke Chrome. Jika tombolnya betul-betul telah ditambahkan ke Chrome, berarti Anda sudah menginstalnya. Klik selesai. Jadi dengan fasilitas ini kita bisa membuka file yang ada di Google Drive ya tanpa terhubung dengan internet. Ukuran di KTP. Jadi untuk siswa pun seperti itu ya. Jadi ketika
ada tugas-tugas yang dikirimkan yang terhubung dengan Google Drive, maka siswa tidak harus terhubung ke internet untuk bisa mengakses file tersebut. Kemudian cari ya file yang ingin Anda kerjakan dan klik kanan pada pilih tersedia secara offline. Tanda centang akan muncul di sudut kiri untuk menunjukkan bahwa tersedia secara offline. Ya, jadi tersedia secara offline. Ini klik kanan. Nah, kita cari di perintah di sini. Ada kalau misalkan sini ada tersedia offline, ya. Nah, maka buka file yang ingin Anda kerjakan, klik file dan Anda akan menemukan tanda centang yang menandakan file tersebut bisa dibuka secara offline. Kemudian untuk menyimpan file secara online, ya, update data atau sinkron ya ke Google Drive secara Chromebook atau perangkat Anda tersambung internet. Jadi kita bisa bekerja secara offline, ya. Ketik, ya. Nanti ketika internet terhubung lagi, ya, maka secara otomatis akan terupdate. Ya, jadi hasil kerja kita, ya, misalnya di Microsoft Doc tadi, di Google Doc tadi, itu secara otomatis masih tersimpan. Kita bisa lihat secara online. Ketika online itu akan tersinkron. Ini bagaimana kita menggunakan fasilitas Google ya secara offline. Oke, nanti untuk daftar hadir bisa lihat di Google Classroom. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu adalah fasilitas slide yang kedua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk tahap yang kedua ini. Untuk file-filenya nanti Bapak Ibu bisa baca. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah membaca ini ya. Oke, Pak Juve ada yang ingin tanyakan? Oke, saya aktifkan dulu Pak Juve. Silakan aktifkan mic-nya Pak Juve. Ya. Terima kasih Pak Gus. Ya. Hanya mohon untuk ditayangkan lagi apa tadi cara memindahkan file tadi loh. Ya. Yang pertama. Saya agak kelewatan. Oke. Cara memindahkan file tadi. Memindahkan file dari mana ke mana Bapak? Dari internet ke laptop tadi. Yang tadi yang pertama Pak. Oke. Saya buka lagi Pak ya. Belum tak potret masalah. Oke. Atau nanti filenya saya share saja di Google yang Classroom. Pertama tadi, yang awal. Oke, saya share screen lagi ya. Oke Pak, saya share screen lagi. Nah, iya ini materi bisa aja ke grup. Iya, nanti materi saya share di grup saja ya, Pak ya. Bisa Pak juga. Ya, Bapak Ibu. Oke, jadi nanti bisa dibaca, bisa dilihat ya. Nanti kalau misalkan masih belum jelas, nanti bisa praktek langsung. Ini karena sudah pukul 11, jadi kita lanjutkan saja supaya sebelum zuhur kita selesai ya. Karena masih ada satu slide lagi. Untuk praktek nanti kita bisa lanjutkan lagi. Oke, ini untuk penyampaian materi dulu ya. Oke, selanjutnya saya Oke, saya lanjutkan untuk materi yang ketiga untuk hari ini. Jadi slide yang ketiga. Ya banget udah mana ya? Iya,
Oke. Slide yang ketiga. Nah, ini yang asik, Bu, Bapak, Ibu. Ketika kita menggunakan fasilitas yang ada di Google Workspace for Education. Nah, ini kolaborasi. Kolaborasi ini yang menjadikan kegiatan kita lebih interaktif. Artinya kita bisa melibatkan siswa kita ya dengan kita ya, dengan guru ya. Guru dengan siswa bisa terlibat secara bersama-sama. Yang pertama, membuat dokumen ya dari Google Doc ya. Bagaimana kita bisa menggunakan dokumen kita dengan secara berkolaborasi. Oke, yang pertama kita seperti biasa di Google Drive, kita buka Google Drive. Setelah itu kita klik tanda panah warna-warni ini ya, atau ikon baru ini. Kemudian kita pilih Google Dokumen. Nanti akan muncul tampilan Google Dokumen. Nah, di judul ini biasanya judul dokumen biasanya masih default ya. Ketika kita membuka pertama kali, defaultnya adalah dokumen ya. Ini akan berubah ketika kita sudah mengetik ya. Di Google Doc kita sudah mengetik. Nanti kita klik di sini, maka otomatis tulisan yang paling atas akan muncul di judul dokumen. Ya, kalau misalkan tulisannya panjang, maka di sini akan panjang judulnya. Ya, kalau baris pertama ya. Kalau baris pertama itu hanya judul saja, ya, misalkan 2 atau 3 kata, maka itu akan menjadikan judul yang muncul di sini. Nah, kalau sudah kita membuka, kemudian yang kedua mencetak file. Ini membuat file, dokumen ya. Ini mencetak file. Setelah kita mengetik ya di dokumen selesai, kita akan mencetak. Maka di bawah menu ada ikon printer ya. Di bawah menu-menu ini file edit, di situ ada ikon printer. Kita klik di sini. Nanti di pengaturan printer ini kita pilih printer yang terhubung dengan komputer kita. Kemudian berapa halaman yang akan kita cetak. Kalau semuanya berarti all. Kalau hanya sebagian ya kita pilih yang mana saja yang akan dicetak. Nah, itu untuk mencetak file. Kemudian untuk mengirim file ya dengan link. Ketika kita sudah selesai mengetik file di Google Doc, maka file ini ingin kita kirimkan ke siswa misalkan. Kita bagikan ya. Klik di bagikan ini. Kemudian pilih di sini siapa saja yang bisa mengakses. Oke, ini masih nggak kelihatan tadi ya. Saya perbesar. Ini juga tulisannya masih belum besar ini, tapi tidak apa-apa. Jadi di sini fasilitas yang ada, yang pertama itu akses dulu. Siapa yang bisa melihat file dokumen yang kita buat di Google Drive tadi ya. Sini ada misalkan di sini semua orang yang memiliki link ya, orang yang hanya ada di organisasi atau orang yang kita undang ya. Jadi kita pilih ini dulu, setelah itu baru aksesnya apa? Misalnya hanya bisa melihat saja. Jadi nanti siswa itu hanya bisa melihat, atau orang yang mendapatkan link ini hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit, tidak bisa memberikan komentar ya. Atau pilihan yang kedua, pemberi komentar. Pemberi komentar ini nanti hanya bisa memberikan komentar ya, tidak bisa mengedit tulisan di Google Dokumen itu. Dan pilihan yang ketiga adalah editor. Kalau editor ini berarti
kita mengajak, misalnya kita kirimkan ke siswa, berarti siswa nanti bisa mengedit tulisan-tulisan yang ada di file itu. Misalkan kita minta siswa, masing-masing siswa menuliskan pendapat mereka, atau ketika diskusi kita minta pendapat siswa tentang suatu materi, silakan tulis di Google Doc. Nanti siswa bisa mengetik di file atau dokumen yang sama. Tapi memang harus ada rambu-rambunya juga. Artinya apa? Kita ingatkan kepada siswa, tulisan dari siswa yang lain itu jangan dihapus, ya, seperti itu. Dan kalaupun siswa menghapus juga nanti ada historisnya. Ada fasilitas historis atau riwayat, ya, pada saat kertas itu masih kosong, masih belum diisi apa-apa, pada saat sudah diisi, pada saat yang mengisi siapa nanti akan terlihat. Nah, itu hebatnya di sini, ya. Jadi ada riwayat. Kalau misalnya kita ingin melihat pukul berapa, ya, dokumen itu kita buat, ya, tinggal kita lihat saja di riwayat. Nanti dokumen itu akan kosong, ya. Pada awal mula dokumen itu baru dibuat. Nah, itu kehebatan dari Google Doc, fasilitas yang dimiliki oleh Google ini, ya. Kemudian kalau sudah kita pastikan aksesnya, kalau hanya melihat saja, nanti klik di sini, pengakses lihat saja. Setelah itu linknya kita salin, kemudian kita kirimkan, kita bagikan ke siswa, ya. Kalau misalkan kita menggunakan Google Classroom, ya kita kirimkan ke Classroom. Atau kalau kita menggunakan WA, kirimkan saja ke WA, ya. Jadi siswa bisa mengakses dokumen, ya, secara bersama-sama, ya. Tetapi kalau tadi kita hanya memilihnya lihat saja, maka siswa hanya bisa melihat, ya. Tidak bisa mengedit atau tidak bisa memberikan komentar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fasilitas Google Slides. Ini biasa untuk presentasi, ya. Sama, ya, cara-caranya, ya, klik pada ikon baru, ya, yang tanda positif atau plus berwarna-warni ini. Kemudian pilih Google Slides. Nanti akan tampil Google Slide, ya, di sini, ya. Jadi seperti biasa, kalau masih kosong di sini judul akan secara default muncul, ya. Tapi kalau misalnya di sini title-nya sudah kita isi, ketika ini diklik, maka title ini akan muncul di sini secara otomatis. Tidak perlu kita ketik. Tapi kalau antara title yang ada di slide sini dengan judul misalkan mau kita ganti, ya nanti diklik di sini, muncul title di sini, kita ketik saja. Ganti dengan judul yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini untuk slide, ya. Jadi selama pengetikan kita membuat file slide, file doc, ya, itu secara otomatis tersimpan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita nyimpan lagi. Jadi otomatis dokumen yang kita buat, baik itu di slide atau di dokumen, ya, ini otomatis akan tersimpan. Nah, ini tersimpannya di mana? Tersimpannya adalah di drive saya di sini. Otomatis, ya, akan tersimpan di sini Google Drive saya, ya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi sudah saya sampaikan. Ini ada pengakses lihat saja, pemberi komentar atau editor. Ini tadi penjelasan saja, ya. Sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini berbagi file, ya. Ini juga sama, ya, sudah saya sampaikan tadi. Ini langkah-langkahnya saja yang ditulis. Kalau tadi saya sudah menyampaikan secara lisan.
Nanti file-file ini akan saya share saja di Google Classroom. Oke, kemudian kalau kita ingin ya berbagi folder ke orang lain, caranya adalah klik Google Drive, ya, klik 2 kali folder bersama untuk membukanya. Arahkan kursor ke orang yang melihat sekilas setelan berbagai folder. Nah, kemudian izin kita ubah, misalkan isinya sesuai dengan kita ya. Apakah hanya sebagai pengedit, melihat saja atau memberi komentar ya. Setelah itu kita simpan. Kemudian bagaimana kalau kita sudah tidak ingin membagikan? Nah, ini langkahnya. Kita pilih file atau folder itu, kemudian klik share ya. Kemudian kita pilih orang yang akan kita hentikan untuk melihat atau berbagi file ini. Kemudian pilih remove. Nah, setelah itu klik save. Menghapus link ke file atau folder yang Anda miliki juga sama ya. Pilih file atau folder, kemudian klik share, kemudian pilih ya orang yang akan kita hentikan untuk kita berbagi ya. Kemudian setelah itu, setelah diklik nama tersebut, kita arahkan pilihan tanda anak panah untuk remove. Maka kita simpan, maka link atau file atau folder tersebut tidak akan dimiliki oleh orang yang kita tuju tadi ya. Kemudian ketika kita menggunakan Google Drive ya, kita bisa melihat kapan saja ya, itu ada aktivitas ya. Misalkan perubahan-perubahan yang kita lakukan ya. Di situ bisa kita ketahui siapa yang mengupload, siapa yang menyalin, siapa yang memindahkan, siapa yang menghapus item. Itu bisa akan terlihat ya. Siapa yang membagikan atau membatalkan pembagian item. Di situ juga ada ya. Caranya bagaimana? Caranya di Drive, di bagian atas panel itu ada aktivitas. Klik detail ya untuk melihat informasi dan perubahan. Ini ada pemilik dan jenisnya, ukuran folder dan jumlah item ya. Jadi kita akan tahu orang terakhir yang mengubah siapa. Jadi ketika kita menggunakan Google Drive, kita akan tahu oh ternyata yang terakhir membuka file itu adalah si A ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pada berkolaborasi dengan editor Google Dokumen. Ini tadi juga sudah saya sampaikan ya. Ini tergantung dari akses yang kita berikan ke orang lain. Kalau aksesnya adalah editor, maka semua orang yang mendapatkan link tersebut, terhubung dengan link tersebut, bisa mengubah isi dokumen yang kita bagikan. Kemudian untuk berbagi dan berkolaborasi juga tadi sudah saya sampaikan. Berbagi link juga sama, prinsipnya hampir sama seperti tadi ya, berbagi file dan folder. Nah, ini juga sama, tadi sudah saya sampaikan bagaimana membatalkan file yang kita bagikan ke orang lain ya. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini ketika kita ingin membagikan, kita klik bagikan. Kemudian ketika ingin mendownload dokumen yang kita buat langsung di Google Dokumen secara online ya, kita misalkan ingin kita download ya, kita pilih klik file, di download ya.
Menu download ini nanti kita pilih mau kita download sebagai file apa. Misalkan Microsoft Word, ya kita klik Microsoft Word. Kemudian di Google Dokumen kita juga bisa ada fasilitas yang namanya pelajari. Nah, ini kemudahan kita bisa mengambil langsung gambar secara online. Enaknya kita praktek saja ini kalau ada waktu lebih banyak ya. Oke. Kita coba praktek saja ya Bapak Ibu. Kita bagaimana berkolaborasi ya. Ini juga oke, kita coba berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah membuka Google Drive. Ini kalau kita mau membuka atau membuat file baru. Nah, ini folder ketika kita akan, bentar saya perbesar saja tampilannya. Oke. Ini kalau kita ingin membuat folder baru, ini ketika kita ingin mengupload file, ini ketika kita ingin mengupload folder. Baik, untuk hari ini kita coba membuat Google Dokumen ya. Kita akan berkolaborasi. Baik, ini saya kirimkan. Ini belum saya tulis apa-apa. Nah, ini kalau yang sudah terhubung. Kalau misalkan kita ingin mengganti, ini untuk mendapatkan link. Klik di sini. Nah, ini ada pilihan. Kalau ini berarti siapa saja yang dalam grup Kementerian Pendidikan itu akan terhubung. Klik di tanda panah segitiga hitam kecil ini. Nanti ada pilihan. Dibatasi. Kalau dibatasi hanya nama-nama tertentu saja yang kita kirimkan link. Ya. Kalau yang ini adalah yang menggunakan belajar.id. Dengan ini siapa saja yang memiliki link. Ya. Kita coba pakai yang tetap menggunakan akun belajar ID. Nah, selanjutnya aksesnya apa? Kalau kita pilih akses lihat saja, maka yang memiliki link tersebut hanya akan melihat. Kalau pemberi komentar, dia akan berkomentar. Nah, sekarang editor saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktek langsung mengetik di dokumen yang saya share nanti ya linknya ya. Jadi nanti kita coba. Nih, saya salin linknya. Saya kirim. Oke Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan nah ini. Jadi kalau kita mengetik di paling atas dokumen ya. Kalau kita klik di sini nanti otomatis tulisan yang ada di posisi atas akan menjadi judul. Ya. Kalau ingin kita ganti, kita langsung ganti. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau mencoba mengedit, bergabung di dokumen ini, silakan. Sambil praktek kita ya.
Nah, Bapak Ibu, di sini pojok kanan bawah ini yang namanya tombol pelajari. Nah, ini akan muncul. Jadi nanti tinggal ketik saja misalnya apa sih yang ingin kita ketahui. Misalkan pembelajaran jarak jauh. Ini sudah muncul ada seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, di sini kalau kita arahkan di sini nanti ada tanda kutip seperti ini. Ini berarti kita akan menampilkan ini sebagai kutipan catatan kaki. Ya. Akan kita klik di sini angka 1, maka di bawah ini akan muncul bahwa tulisan yang ini itu diambil dari sini. Ya, nah itu kelebihannya ya. Nah, akan kita klik di sini. Nah, kutipannya itu akan muncul di sini. Jadi ini mudah ya. Jadi ketika kita ingin mengambil dokumen secara online ya, tulisan secara online, maka kita bisa menambahkan ini bahwa tulisan yang kita buat ini itu diambil dari mana ya. Kutipannya ini dari mana, seperti itu. Ini fasilitas dari pelajari. Kemudian fasilitas yang lain di sini disisipkan. Ini ada disisipkan gambar ya. Telusuri secara internet. Nah, ini muncul, tinggal tarik di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tidak, kita ketik saja masjid. Nah, munculnya bisa saya logo Kota Tegal saja. Nah, ini muncul. Tinggal tarik saja gambar di sini. Oke, Bapak Ibu, gimana? Sudah ada yang request akses? Oh, iya. Berarti tadi ini karena bentar, aksesnya tadi belum di settingnya. Oke, saya ganti saja semua yang mendapat link. Siapa saja yang memiliki link? Oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini sudah linknya sudah saya ganti. Silakan Bapak Ibu coba untuk mengedit. Nah, ini ada tombol-tombol warna-warni. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kenapa ini namanya kok ada nama berang-berang anonim, kiwi anonim ya, bukan nama orang. Itu karena dianggap bukan satu ini organisasi ya. Berarti eksternal. Kalau yang internal itu biasanya nanti akan muncul nama lengkapnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa ketik apa saja. Nah, apa yang mau tanyakan? Ya.
Oke, atau ngirim salam atau apa. Jadi ini bisa digunakan untuk kita berkomunikasi dengan siswa biar lebih interaktif. Jadi siswa kita berikan kesempatan untuk bereksplor di sini ya, tapi dengan selalu mengingatkan bahwa rambu-rambunya untuk menghargai ya orang lain, menghargai karya orang lain. Ya, tidak boleh menghapus ya tanpa izin ya, seperti itu. Monggo silakan. Inilah kelebihan dari Google Dokumen ya. Ini. Oke, sudah Bapak Ibu atau masih belum? Silakan lanjut. Nanti bisa Bapak Ibu coba ke siswa ya ketika saat pembelajaran. Itu bisa dilakukan juga di Google Slide juga bisa ya Bapak Ibu, tidak hanya di ini di dokumen. Jadi di Google Slide juga bisa ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Nah, ini ada, kita bisa mengambil di sini ya. Apa saja ya, kemudian kita bisa cantumkan di sini. Ikon untuk dipelajari ada di bawah. Bentar, saya tutup dulu ikon ini. Nah, ini ya. Ini ada ikon dipelajari. Tapi kalau misalkan di menu ini ada di alat ini ya, pelajari ya, ada di sini di menu alat, atau kalau misalkan tidak ya di kiri bawah ini bisa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan dengan usaha didik? Apakah usaha didik diberikan pelatihan seperti ini dulu atau tidak perlu ya? Langsung saja nanti sampaikan, nanti otomatis nanti kirimkan linknya ya. Coba klik link berikut ya. Nanti silakan kalian tulis pendapat kalian tentang materi ini ya, itu bisa ya. Atau misalkan kalian masukkan gambar tentang pelajaran ini ya. Bapak Ibu nanti di sini bisa lihat, tinggal arahkan di sini ya. Nanti akan muncul namanya ya. Akan muncul namanya. Ini karena ini menggunakan nama anonim semua karena dianggap eksternal ya, karena menggunakan link eksternal itu. Ya, ya, Pak Rohmani ada double ya namanya ya. Ya, nanti tinggal ganti. Oke, untuk Pak Zainal nanti bisa kita belajar. Nanti kalau misalkan apa ya, bisa kita classroom kapan saja, nanti kita ajari, karena waktunya terbatas. Nanti saya persilakan yang mau, misalkan perlu tambahan lagi waktu, saya siap ya. Misalkan Pak, saya ajarkan yang terkait Google Sheet, ya silakan. Nanti bisa kita atur waktu lagi. Tapi secara normatif untuk meeting ini, kita hanya ada waktu hari ini, besok, dan 3 hari ya untuk yang nanti. Untuk pertemuan besok bisa kita coba lagi untuk praktek yang seperti ini. Dan kalau untuk materi-materi sendiri bisa Bapak Ibu baca ya. Sudah banyak itu, ada baru 2 ya. Besok pagi nanti ada 3 topik lagi ya. Ada 1 topik lagi yang akan diupload. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ini karena sudah waktu 11.38. Bentar lagi duhur. Bagaimana cara membuka akses yang terkunci jika link udah kandung terkirim? Gimana? Atau harus kirim link baru? Ya, tadi tinggal kita edit saja. Sebetulnya tadi tanpa saya kirim saja nggak masalah sih. Linknya sama ya. Misalkan ini klik ya, bagikan ya. Kita ubah saja ini.
Nah, ini di sini dapatkan link, di bawah ini ada tulisan ganti, klik ganti. Ya. Nah, ini nanti kalau siapa saja ya itu biasanya anonim ya. Tapi kalau dalam misalkan satu institusi biasanya ini nanti Kementerian Pendidikan ya. Nah, kebetulan ini yang membuat di sini bisa diperhatikan SD ya. Berarti hanya SD yang bisa membuat ya, yang dianggap internal. Ya, jadi kalau misalnya punya akun SD ya yang guru.sd.belajar.id maka dia termasuk internal, nanti namanya akan muncul. Kalau SMP berarti di sini harus ada SMP karena itu memang tingkatan-tingkatan ya. Makanya tadi saya cek ini namanya kok anonim semua ya. Pak Zainal tadi namanya apa ya, itu tidak ada nama lengkap ya. Tapi kalau misalnya di sini SMP ya, maka di sini nanti gambarnya adalah foto-foto yang sudah Bapak Ibu tempelkan seperti itu. Ya. Ini kan berarti Google Classroom-nya masih menggunakan akun SD. Masih bisa. Kita bisa mengundang yang lain ya. Berarti semua orang dengan pilihan akses, semua orang yang mendapatkan link itu bisa apa? Terhubung ke Google Meet ya. Kalau merekam itu nanti ada batasan. Tuh, kalau misalnya 100, yang penting di sini kalau merekam itu ketika posisi kita akan merekam ya, itu semua sudah kumpul. Jadi kalau belum kumpul untuk masuk itu harus minta izin ke seluruh peserta. Itu tadi saya ketentuannya. Makanya saya nunggu dulu. Udah kumpul belum? Baru 60 ya sudah kita mulai saja. Berarti yang lain nanti tidak bisa gabung. Seperti itu Bapak. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, benar akun belajar tidak butuh kuota, cukup wifi atau akses internet lainnya. Saya kira tetap akun belajar itu ya butuh kuota ya untuk bisa terhubung ke internet ya, akses internet ya. Kalau misalnya tidak ada ya tidak bisa, tapi untuk penggunaannya mungkin lebih ringan. Nah, mungkin maksudnya di sini dengan menggunakan akun belajar kita bisa secara offline. Artinya tugas-tugas yang kita kirimkan ke siswa mungkin membuka pada saat online, kemudian ketika tidak ada internet, siswa bisa membuka dan mengerjakan tugas ya, tanpa online ya. Setelah nanti siswa terhubung ke internet, otomatis data itu akan terupdate sendiri. Bisa dilihat oleh kita sebagai guru yang secara online seperti itu. Ya sebetulnya ya tetap saya kurang tahu informasi ini, jujur saja. Apakah tidak menyedot kuota karena gratis? Ya sepertinya sih tidak ya. Tetap saja akan terkena kuota ya. Tapi mungkin lebih ringan ya. Karena kalau kita menggunakan Meet sepertinya tidak akan terlalu berat ya. Kalau pengalaman kemarin itu penggunaan Google Meet itu ketika dilihat ya itu tidak kuotanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Zoom. Kalau Zoom itu kalau Zoom menggunakan meeting menggunakan Zoom itu lebih cepat habis ya. Tapi kalau dengan menggunakan Meet itu lebih ringan. Seperti itu Bapak. Ada lagi? Oke. Sudah cukup ya? Ada lagi yang menanyakan?
Sudah? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya teruskan tadi materinya, tinggal dikit sebetulnya materi ini. Nah ini penggunaan slide ya, hampir sama slide ya, fasilitasi juga bagikan presentasi ya. Hampir sama penggunaannya, mungkin hanya tampilannya saja yang beda ya. Oke. Ini nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut saja, tidak apa-apa. Google Slide. Ini juga cukup menarik, tapi karena waktunya sudah hampir. Atau kita coba saja Google Slide ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba Google Slide presentasi baru. Sebentar saja, mungkin 2 menit ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita menggunakan Google Slide. Misalkan ketika kita membuka, maka di sini judulnya adalah presentasi tanpa judul. Kalau misalnya kita ketik di sini latihan, maka kalau kita klik di sini ya, akan muncul secara otomatis nama filenya adalah latihan. Ya, seperti itu Bapak. Nah kemudian ini ada fasilitas tema. Jika kita ingin menambahkan menyusun gambar, kita pilih gambar, kita tulis di internet. Ya, misalkan apa? Makanan khas Tegal. Nah, kita tinggal tarik sini 1. Dua. Oke, kita tutup. Nah, kita gunakan temanya nanti. Kita bisa memilih temanya di sini. Impor tema. Jika kita mau membuat impor tema ya bisa ya. Fasilitas dari impor tema. Oh, ini karena ada latihan ini. Kita buang dulu. Jadi pengen ini bagus. Ya, kenapa? Jadi pengen. Ya sengaja karena waktunya sudah siang, jadi makanya saya tampilkan ini. Ya, untuk nah ini fasilitas, jadi ada sama seperti ini berbagi ya. Jadi nanti sama seperti yang dokumen tadi ya. Ini dibatasi, kita kalau mau mengubah siapa yang mendapatkan tinggal diklik sini ya. Nah ini ya ada dibatasi kementerian. Nah ini SMP, kalau SMP ini nanti nama-nama kita akan muncul ya. Kalau yang SMP tadi itu dokumen yang dibuat itu adalah dokumen Kementerian SD ya. Jadi nama yang muncul adalah nama anonim. Itu karena eksternal, dianggap eksternal. Kalau ini satu misalkan yang SMP semua nanti namanya muncul. Oke, nanti kapan-kapan saja kita praktekkan ya. Karena waktunya sudah bentar lagi zuhur ya. Oke. Ntar ini. Ini biasanya desainernya. Cara
Ini untuk ubah tema dan lain sebagainya. Ada fasilitas di sini ya. Oke ya. Ini ya tadi untuk berbagi link. Tadi sudah hampir sama seperti fasilitas yang ada di Google Doc. Kemudian untuk presentasi sama. Ini untuk buka history. Ini akan kelihatan kapan historisnya ini ya. Ada notifikasi, ada komentar ya. Nanti bisa memberikan komentar. Ya. Silakan beri komentar, tambahkan orang lain dengan orang lain. Ini fasilitas yang ada di Google Slide ya. Oke, Bapak Ibu. Karena waktunya sudah pukul 11:49. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ya? Ada sebelum saya tutup karena waktunya sudah bentar lagi duhur, sholat duhur. Kita siap-siap untuk sholat duhur. Ada yang mau ditanyakan, mau sampaikan? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi untuk besok ya, hari Rabu. Kita ke pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan apakah saya terlalu cepat ketika ngomong ya atau apa ya. Nanti kita diskusikan, mudah-mudahan untuk selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kembali. Matur nuwun. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Gus. Semuanya bagus. Terima kasih. Ini ke anu tutup ke potong arena apa?